1, di sini kami akan mempresentasikan mengenai perjuangan yang dilakukan oleh Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, yaitu melalui perjuangan diplomasi. Ada berbagai bentuk perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajah. Secara garis besar, perjuangan ini dilakukan secara dua bagian, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi ini tidak dilakukan menggunakan kekuatan fisik dan senjata. Perjuangan diplomasi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan ini dilakukan dengan cara perundingan. Salah satu alasan menggunakan diplomasi adalah karena kondisi Indonesia saat itu masih jauh dari kata stabil. Alasan lainnya yakni agar bisa menarik simpati dari dunia internasional. Dan teman-teman sekalian, pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai perjuangan diplomasi yang dilakukan di Indonesia. Di antaranya yaitu Perjanjian Renville, Komisi Tiga Negara, Perjanjian Linggarjati, dan Komisi Meja Bundar. Perundingan Linggarjati atau Perundingan Kuningan adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat yang menghasilkan kesepakatan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Ada pula latar belakangnya yaitu setelah Indonesia merdeka, pasukan Belanda bergabung dengan Nica kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan yang memenangkan perang melawan Jepang. Maka digelarlah rangkaian perundingan untuk membahas status kemerdekaan Republik Indonesia pertama dilangsungkan pada 23 Oktober 1945 di Jakarta oleh perwakilan Republik Indonesia dan delegasi Belanda. Dalam pertemuan itu adalah Perdana Menteri Profesor Dr. Insinyur W. Schermerhorn, sedangkan wakil Indonesia dipimpin oleh Sultan Sejahir. Para Inggris atau sekutu bertindak sebagai penengah yang diwakili oleh Sir Archibald Kerr atau Lord Invercarpatھ. Itu selanjutnya isi Perjanjian Linggarjati. Isi Perjanjian Linggarjati yang pertama yaitu Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Perjanjian yang kedua yaitu Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negeri Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau yang sering kita sebut dengan RIS. Yang salah satu negara bangsa Indonesia adalah Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Perjanjian yang keempat yaitu RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia, Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Komisi Tiga Negara. Tugas dan tujuan dibentuknya KTN atau Komisi Tiga Negara ialah untuk menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Offices for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau KTN. Karena beranggotakan tiga negara yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Anggota KTN yaitu Australia, Belgia, dan juga Amerika. Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Gillen, dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Tugas KTN 1. Menguasai secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi PBB. 2. Menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda, memasang patok-patok wilayah status quo yang dibantu oleh para TNI. Yang ketiga, mempertemukan kembali Indonesia dan Belanda dalam Perjanjian Renville. Namun, Perundingan Renville mengakibatkan wilayah Republik Indonesia semakin sempit. Isi Perjanjian KTN 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujui sebuah demokrasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah kependudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah kependudukan Jawa Barat dan Jawa Timur, Indonesia di Yogyakarta.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geledak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perundingan Renville 8 Desember 17 Januari 1948, agresi militer Belanda mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB. Dalam rangka usaha menyelesaikan damai, maka Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. Delegasi yang hadir dalam perjanjian Renville: A. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin. B. Delegasi Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Widjojoatmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. Hasil perundingan: A. Penghentian tembak-menembak. B. Daerah-daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan dari pasukan Republik Indonesia. C. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebisit terlebih dahulu. D. Dalam Uni Indonesia, Belanda negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan Kerajaan Belanda. Konferensi Meja Bundar atau bisa disebut dengan KMB. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara Indonesia dan Belanda dan merupakan salah satu perundingan yang menjadi tonggak diakuinya kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang dari KMB: A. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. B. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. C. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. D. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai Raja Belanda. E. Segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda dan kapal-kapal perangnya. Dan yang terakhir F. Pembentukan Angkatan Perang RIS atau bisa disebut dengan APRIS dengan TNI sebagai intinya. Pengakuan kedaulatan. Dengan berakhirnya KMB, berakhir pula perselisihan Indonesia-Belanda. Indonesia kemudian mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan pertama datang dari negara-negara yang bergabung dalam Liga Arab, yaitu Mesir, Suriah, Lebanon, Saudi Arabia, dan Afghanistan, India, dan lain-lain. Walaupun Belanda sering tidak mengaku proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan hanya mengakui tanggal 27 Desember 1949, namun keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tetap terhitung sejak proklamasi kemerdekaan oleh bangsa Indonesia. Nah, jadi teman-teman, diplomasi atau perjanjian diperlukan untuk mendapat pengakuan secara de jure, yaitu merujuk pada pengakuan resmi menurut hukum internasional. Indonesia memperjuangkan kedaulatannya demi mendapatkan pengakuan dari luar negeri. Maka sebagai anak bangsa, patutlah kita untuk mencintai negeri ini karena kesatuan bangsa telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.